Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Idai Official. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun saya sempat marah-marah, ya sempat menendang-menendang pintu lah sikit-sikit pak ya. Tapi alhamdulillah Persib berhasil remontada. Ya, ini banyak kejadian yang menurut saya kurang baik bagi Persib juga. Ya, terutama di babak yang pertama yang seperti kita tahu ya, babak yang pertama Persib pertahanan Persib sudah benar-benar hancur dengan 2 gol ya. Tapi ketika momen gol yang dicetak oleh Federico Barba ya, itu mengembalikan semangat para pemain ya, mengembalikan semangat para pemain. Dan di babak yang kedua ya, alhamdulillah bisa mencetak 3 gol Persib ya, sehingga Persib bisa memenangkan laga ini. Ini laga yang penting bagi Persib, krusial ya, laga krusial bagi Persib. Dan ya, apa namanya ya, menurut saya di babak yang pertama Persib bermain dengan sangat 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 jelek ya. Pertahanan Persib sangat sangat jelek, entah ada apa di babak yang pertama itu. Tapi saya sudah marah lah, saya kecil, hati saya udah hancur melihat Persib di babak pertama. Namun ketika gol Barba, saya bukan hanya pemain, saya juga kembali semangatnya untuk mendukung Persib lagi. Ketika gol Barba itu, saya ini sudah 2-0, saya sudah tidak percaya diri. Namun ketika Barba berhasil mencetak gol, kembali kepercayaan diri saya itu kembali muncul gitu ya. Jadi berkat gol dari Barba sih ya, alhamdulillah Persib berhasil menang. Dan ini yang di luar dugaan saya ya, Kurzawa dimainkan pertama kalinya. Kurzawa dimainkan ketika bermain dengan 45 menit plus ya, karena ada tambahan waktu tadi cukup lama juga. Dan dia langsung memberikan satu assist kepada Berginho. Ini menurut saya assist dari Kurzawa ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini bukan kelasnya Liga Indonesia lagi loh. Saya bahkan sepanjang hidup saya melihat Liga Indonesia tidak ada crossing seperti itu. Ini sangat luar biasa. Memang CP atau pengalaman ya tidak mengkhianati ya. Pernah bermain di Paris Saint-Germain ya, Kevin Kurzawa ya. Ini saya sangat salut. Dan sisa 4 laga lagi, semoga bisa dituntaskan dengan kemenangan semua ya Persib Bandung. Saya sampai geleng-geleng kepala loh dari crossing itu Kurzawa ya. Saya tidak pernah melihat crossing seperti ini di Liga Indonesia ya. Kalian bisa lihat loh, dia lari tapi dia bisa memberikan umpan tanpa harus berhenti gitu, walaupun itu masih gerak. Bola masih gerak loh, bola masih gerak, dia memberikan umpan sambil lari, dan umpan itu akurat kepada Berginho. Ini luar biasa ya. Makanya saya kaget saya
melihat gol ini. Sungguh spektakuler. Crossingnya memang ya tidak bisa dibohongi ya. Pernah bermain dengan Neymar, pernah bermain dengan Kylian Mbappe ya, bukan yang bermain dengan Messi. Ya, yang bermain dengan Messi bukan di Eropa tapi di Miami ya. Bukan di tim Barca tapi di Miami bermain bersama Messi-nya ya. Tapi kan Kurzawa bermain di bersama Kylian Mbappe, bersama Neymar itu di PSG, di kelas Eropa di Perancis. Jadi bisa bedakan lah. Dan ini sih saya luar biasa. Saya apresiasi juga kepada Beckham. Ya, saya kira Beckham tidak bisa mencetak gol karena posisi dia dikunci terus oleh mantan rekannya, Putu Gede ya. Putu Gede adalah mantan pemain Persib Bandung ya, yang dilepas ketika Bojan Hodak hanya setengah musim ya. Putu Gede kalau nggak salah di Persib ya, hanya setengah musim Putu Gede di Persib. Lalu itu dilepas di masa Bojan Hodak awal kalau nggak salah ya, atau pas juara gitu Putu Gede itu kalau nggak salah. Pokoknya pas awal-awal Bojan Hodak lah ya. Pak Beckham dikunci tapi dia bisa berhasil mencetak gol. Itu gol spektakuler dari Beckham Putra dari luar kotak penalti. Dia pressing, saya kira itu akan memberikan umpan, ternyata dia pressing langsung dan masuk melewati akil sapi yang sudah mati langkah. Dan ya itu berhasil gol dan comeback sih, itu remontada. Mungkin menurut saya ini menjadi remontada terbaik sepanjang sejarah Persib. Ya karena biasa Persib ya memang sering gitu melakukan remontada. Tapi ini sangat-sangat luar biasa. Bisa 2 gol. Bisa mencetak 4 gol. Biasanya kan Persib misalkan ketika ketinggalan 2-0 di babak yang pertama. Nah, babak kedua itu Persib hanya bisa mencetak 3 gol. Ya, biasanya seperti itu. Contohnya lawan Selangor kemarin. Di Selangor. Di ACL tuh ya. Itu kan sama seperti itu. Persib tertinggal dulu. Tapi Persib hanya bisa mencetak 3 gol. Dan kali ini sangat spektakuler. Ini sangat luar biasa. Persib berhasil mencetak 4 gol walaupun sudah tertinggal 2 gol di babak yang pertama. Saya sangat luar biasa. Saya sangat melihat ini. Saya optimis Persib juara pada musim ini. Saya sangat optimis. Ya, semoga kita tanggal 24 Mei sekarang ya. Karena ini sudah tanggal 1 ya, kalau nggak salah ya, ini udah tanggal 1. Ya, semoga Persib bisa juara dan tanggal 24 sekarang kita konvoy. Ya, hajatkeun lah Bandung tehnya, hajat deui gitu, hajat gede lah. Jadi sangat luar biasa. Kita optimis. Ya, saya juga sedang menyiapkan sesuatu, sedang menyiapkan uang juga ya untuk berangkat langsung ke stadion, karena musim kemarin saya berangkat ke Bandung cuma tidak menonton langsung ke stadion karena tidak kebagian tiket ya. Jadi untuk musim sekarang saya akan langsung datang ke stadion ya. Itu insya Allah kalau tidak ada problem gitu ya. Semoga saja. Jadi juara itu mungkin sebelum Lebaran Haji ya, Idul Adha, sebelum Idul Adha, berapa hari sebelum Idul Adha. Jadi habis angkat piala kita langsung makan sapi anjay gitu ya. Langsung kurban ya. Ini untuk bobotoh nih. Ada yang nadar gak ini? Karena juaranya sebelum Lebaran Haji atau Lebaran Idul Adha. Ada gak bobotoh nih yang kurban, yang nadarnya ketika Persib juara akan kurban? Biasanya ada aja sih, ada aja kelakuan-kelakuan bobotoh ya, nadar-nadar bobotoh yang mungkin tidak masuk akal ya. Ada yang ada yang nazar ketika Persib juara
saya mau nikah sama janda anjing. Ada-ada aja ya. Memang selalu seperti ini ya. Tapi saya ya insya Allah lah ketika Persib juara saya akan menjadi diri saya yang lebih baik. Tuh, najar saya ya. Insya Allah saya akan menjadi diri saya yang lebih baik karena menurut saya belum baik seperti orang-orang yang menurut saya baik gitu ya. Jadi saya belum jadi orang baik sebenarnya. Dibilang jahat enggak ya, tapi dibilang baik juga enggak. Kita kembali lagi ke pembahasan laga Persib versus Bayangkara ini sangat luar biasa. Ya, pertahanan Persib sempat ambruk di babak yang pertama karena ada 2 gol dari Bayangkara. Ini saya juga saya tidak tahu ya, kenapa Persib bisa gitu. Saya tidak tahu lah. Kok Persib kayak gini sih gitu. Hancur ya dari babak pertama. Oke. Ya, begitu saja lah dari saya ya. Karena ini ya memang ini pertandingan yang awal ya yang memang seru tapi pembahasannya cukup sedikit. Intinya Persib bisa menang di laga yang krusial ini gitu. Padahal sejauh ini Bayangkara ya bisa mengalahkan Persija, bisa menahan imbang Persebaya ya yang banyak sekali mencaci Viking atau Bobotoh. Ya, tapi Persib bisa menang loh. Ini sangat luar biasa. Oke, ya mungkin begitu saja dari saya karena ini saya bikin konten jam 1, jam 2 kurang 5 menit ya. Jadi akan beristirahat dulu sebentar. Ini di tanggal 1 Mei ya saya akan beristirahat. Alhamdulillah Persib mengakhiri bulan April memang tidak mudah. 2 laga hanya mendapatkan 2 poin dan kehilangan 4 poin. Ya, terus support Persib terus buat teman-teman semua, Bobotoh terus support Persib terus dalam keadaan apapun. Jangan pernah menghilang dari nama Bobotoh atau jangan terpicu dengan omongan-omongan orang ya. Seperti kemarin ya ada saya tidak mau ngebahas lah. Adalah kemarin ya yang ada di GBLA juga ada tentang politik-politik. Saya tidak mau berbicara tentang ini, malas ya. Intinya semangat terus buat Persib, 4 laga tersisa tuntaskan semua. Saya yakin kalian pasti bisa untuk menjadi juara kembali di musim ini. Dan buat para pemain tetap semangat berlatih, terus berjuang. Terima kasih perjuangan kalian pada malam hari ini. Saya apresiasi. Terima kasih buat para teman-teman Bobotoh yang datang ke Lampung juga ya, yang mendukung Persib ke jauh-jauh dari kota manapun, ada yang dari Bogor, ada dari Cikarang, ada dari Bekasi, ada dari Bandung, Sumedang, Purwakarta, Karawang, dan Tasik juga dan lain-lainnya di kota di Jawa Barat ya. Terima kasih buat bobotoh semua yang datang menyempatkan waktunya untuk datang mendukung Persib. Berkat kalian semua support Persib ke Bandar Lampung. Saya juga tadinya mau berangkat ya, cuma ada sedikit kendala ya. Kendala di uang maksudnya. Ya. Jadi oke, asal ya terima kasih pokoknya ya buat teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu, lancar terus rezekinya. Sampai berjumpa di GBLA. Nanti saya akan konten. Sampai berjumpa lagi di GBLA. See you next time. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu biru.